Hai Koroy, hai Cilinda. Eh, Hari ini kita mau ngobrol sama Koroy Sakti. Kita pengen ngobrolin tentang kartu kredit karena ternyata topiknya cukup menarik ya. Koroy boleh langsung request untuk Koroynya masih belum ada ya. Iya, jadi buat yang belum kenal, ini Koroynya udah masuk nih. Halo, Halo Koroy. selamat malam. Malam, akhirnya kita collab juga nih. Akhirnya kalau juga ya, walaupun nggak secara fisik ya. Hah? Iya, aku baru tahu loh, ternyata Koko di Malang ya. Iya, makanya mau janjian tuh bingung. Harus tunggu di Jakarta dulu, sedang kalau ke Jakarta eh, jadwalnya udah banyak, padat gitu. Iya, yang ngerti sih. Heeh. Ya enaknya sekarang gara-gara online semua, jadi kayak collab lebih gampang juga ya bisa online. Iya, nah ini Mm. enak deh. Oke. Gimana? Congratulations lo ya, lu merit Thank ya. you, Ko. Aku Belum sih, nggak berani masih gangguin bulan karena depan. ini lagi honeymoon nih, perjalanan road to merit kan. Wah, lagi sibuk tuh lihat di timelinenya. Baru, baru Padahal sebenarnya baru persiapan kok. Meritnya oh masih bulan depan. Oh, Jadi, masih bulan depan. Oh, gue kira udah masih merit. bulan Oh, depan. oh, jadi Tapi seru masih juga gladi tuh resik. soalnya. Iya, soalnya cowok aku jadi pakai kartu kredit loh buat ini dapetin milesnya. Oh, nggak apa-apa. Bagus lah, bagus lah, bagus lah. Lebih bagus. Oke, oke. Thank you. Mm-mm. Keren, keren, keren. Oh, Jadi gimana nih? Mau dimulai dari mana perbincangan kita ini? wah, ini seru banget sih. Aku tuh udah nunggu-nunggu ya, karena aku udah sering nonton video YouTube-nya Koroy. Terus, apa namanya, aku tertarik banget. Karena waktu aku ngebahas soal kartu kredit pun di Guest Story, teman-teman banyak yang tertarik, dan apparently banyak gitu loh pertanyaannya kok. Nah, mungkin banyak teman-teman juga belum kenal nih sama Koroy. Mungkin Koroy boleh cerita dulu nggak, kenapa Koroy bisa awalnya tuh sampai menekuni untuk belajar maksimalin kartu kredit gitu. Oke, jadi awalnya korban sih ya. Awalnya korban ya. Jadi kita Mhm. korban ketidaktahuan kita tentang kartu kredit. Jadi gua sebenarnya mulai ngajar kartu kredit itu karena nggak sengaja aja. Jadi satu, eh gue lahir di keluarga yang kurang lah ya, nggak ada namanya warisan apa segala itu nggak ada, benar-benar kita struggle. Papaku meninggal ketika aku umur 9 tahun, mamaku ke luar negeri untuk jadi TKW ya, jadi kan kita itu benar-benar hidup kayak eh, ayam tanpa induk gitu ya, jalan-jalan sendiri, cari-cari sendiri. Nah, nggak ada warisan apa segala, nggak ada. Nah, selepas kuliah aku bekerja di property agent. Nah, ketika aku bekerja property agent, ya tahu sendiri jual properti itu gak seindah kata-katanya marketing properti ya. Selama 2 tahun, selama 2 tahun, ini hidup kok struggle banget gitu kan. Nah, kemudian mulai mau pivoting, jadi ke arah yang harian, daily income, tapi nggak ada modal. Nah, waktu itu ada yang nawarin bisnis. Nah, cuman nggak ada modal gimana? Nah, temen seniorku di property agent bilang, lu pakai aja kartu kredit. Kartu itu kan kayak jin, kalau digesek-gesek ada duitnya gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue inget banget tuh, gue punya kartu kredit cuma limit cap orang miskin, yaitu limit 3 juta. Ya, which is kalau sekarang nggak ada apa-apanya, kalau dulu masih lumayan lah ya. Dan gue memulainya dengan narik uang di ATM, konyol nggak? Jadi gua kartu kredit itu narik uang di ATM gitu kan. Dulu nggak ngerti yang namanya gesek tunai apa segala. Gua nggak ngerti totalis sama sekali. Gua narik uang di ATM itu pun cuma bisa cair 1.650.000. Dan itu Oh. mulai gua bikin modal untuk apa ya? Gua modal untuk kelilingan. Jadi gua naik motor, jadi sales, nawarin produk-produk ke pasar, dan kemudian grow, berkembang. Nah, Hmm. setahun kemudian ketika gue berkembang, gue mikir, gue kalau jadi sales nggak kaya-kaya nih. Padahal kepingin cita-cita Hmm. kan kaya kan. Nah, gue mau lebih besar lagi. Gimana caranya kan? Akhirnya gue Ya. kepikiran bikin pabrik, home industry lah. Saya Oh, ngomong wow. home industry. Nah, cuma nggak ada modal lagi kan? Nggak ada modal lagi. Gaya yang lu sales, nggak ada modal lagi. Nah, dari situ gue mikir, dulu gue mulai pakai kartu. Kenapa kok nggak sekarang pakai kartu aja? Nah,
Jadi waktu itu gue tahun 2004 itu gue kalkulasi untuk bikin pabrik asal ala-ala ya. Ala-ala itu modal 100 juta. Bentar. Gue tutup dulu deh. Ini anak-anak di bawah rame. Bentar. Oh, oke. Seru banget nih ceritanya. Di bawah anak kecil banyak soalnya. Nah, jadi gue pabrik ala-ala gue modal 100 juta. Nah, bayangin cari di mana duit 100 juta gitu kan. Nah, duit waktu itu ada tapi muter kan masih, apalagi kan kita pakai supplier apa segala ya. Nah, gue mikir, kemana gue cari modal 100 juta padahal gue nggak punya sertifikat, nggak punya BPKB. Gue sempat waktu itu minjem sertifikat kakak saya, ya kan? Jadi minjem sertifikat kakak, gue majuin ke bank, ternyata nggak bisa, karena gue nggak punya bisnis. Jadi yang lucu itu begini, yang lucu itu waktu gue ke bank itu dengan polosnya ya. Gue ngomong ke banknya, kan ditanya, Pak, usahanya apa gitu kan? Gue jawab gitu kan, usaha saya mau ngutang Bu, gitu kan? Gue gituin. Dia sampai tanya, iya Pak, usahanya apa? Ya gue ngomong ngotot ya. Loh, utang itu kan juga salah satu jenis usaha gitu. Maksudnya tuh gue tuh mau buka bisnis, mau ngutang gitu loh, ya. Oh, Itu konyol banget gitu kan. Itu kalau gue ingat masa-masa kayak gitu tuh kok hidup gitu ya. Nah, dia bilang, ya nggak bisa kayak gitu Pak, gitu kan. Orang kalau mau utang ke bank itu harus punya bisnis dulu, harus usahanya jelas dulu, apa segala. Ya juga ya, gitu kan. Nah, akhirnya gue, wah gagal deh. Nah, tapi waktu itu gue waktu ketika gagal itu, ketika keluar tiba-tiba ada inspire. Gue mikir, kartu gue yang 3 juta itu udah naik jadi 20 juta. Nah, gue mikirnya simple ya, ini pemikiran goblok-goblokan. Gimana kalau gue apply kartu kredit aja yang banyak? Kalau gue apply ke 7 bank, masing-masing 20 juta, kan gue udah dapat 140 juta gitu loh. Nah, akhirnya gue lakukan itu, gue apply 7 bank, cair 6. Jadi waktu itu dapat kurang lebih 120 juta, dan itu gue bangun pabrik dengan modal kartu kredit ya. Nah, wow, keren banget. Itu growing ya. Nah, begitu gue ya bener home industry lah. Kalau sekarang orang bilang home industry, tapi ngomongnya pabrik ya, biar afirmasinya gitu kan. Nah, akhirnya gue jalan. Nah, karena gue udah sales ya, jadi kan gue udah bisa jual produk gue sendiri, ya, gue udah punya kenalan jaringan toko. Nah, begitu gue produksi kan gue langsung bisa keterima dong produk. Cuannya kan double, karena produksinya di gue, jualnya di gue. Nah, gue ingat banget itu tahun 2005, begitu gue buka proses, 3 bulan kemudian omset gue langsung boom. Saat itu 2005 itu penghasilan bersih 40 juta per bulan, ya. Itu 2005 berarti 15 tahun yang lalu. Wah, itu keren banget tuh. Nah, cuman begini, duitnya dapat, mentalitinya nggak dapat. Biasa duit, tiba-tiba pegang duit banyak, lu bisa ngerasain nggak, Karen? Iya. Yang terjadi adalah kan masih bujang, pegang duit banyak, wah foya-foya lah ya, foya-foya lah. Secara tidak sadar, penghasilan gue memang naik di angka 40 juta, tapi pengeluaran gue tuh mulai di atas itu. Nah, cuman gue sadar. Nah, kenapa gue nggak sadar? Karena di saat yang bersamaan tuh gue tuh apply kartu terus. Oh. Jadi kartu tuh banyak, intinya kalau nggak ada duit tinggal gesek. Gesek itu kan nikmat. Iya benar banget sih. Yang nggak nikmat bayarnya kan. Nah, tapi yang gali lubang ini penyakit yang namanya orang gali lubang tutup lubang ya kan. Nah, sampai kayak gitu akhirnya kan besar pasar daripada tiang, struggle, macet lah ya, nggak sampai macet sih, tapi udah pemakaian full, mentok, cari solusi mana-mana, ya itulah benar-benar terpuruk dari situ. Nah, yang gue alamin adalah ketika gue terpuruk, justru ketika gue curhat sama temen gue, ya kan, bro tolongin dong, gue punya masalah nih, gue punya utang 400 juta nggak bisa bayar, gimana nih? Dia nggak justru bantu, malah nakut-nakutin. Lu hati-hati lo. Sebel ya, sebel iya. Itu di Jakarta ada yang meninggal gara-gara debt collector. Aduh, malah kepikiran kita kan. Aduh, gitu kan. Dan kemudian teman-teman yang biasanya kita ini having fun sama bareng-bareng itu kan begitu tahu kita punya masalah, dia menjauh semua. Wah, makanya sudah jatuh tertimpa tangga, teman-teman. Nah, dari situ gue aduh, solusinya gimana kan? Akhirnya gue ikut seminar-seminar, salah satu kayak seminar Pak Tung Desa Waringin, kemudian Entrepreneur University. Dan dari situlah gue mulai masuk komunitas pengusaha, mulai bangkit lah. Nah, pas itu juga ada salah satu mentor, ya, udah almarhum, yang dia bantu gue secara, ibarat kata orang itu sekarang kayak mentor private lah. Bukan private lah, tapi ketika ada kendala dia follow up, dia bantu gue.
Nah, dari situ gue mau pelajarin kartu kredit kartu seperti ini. Singkat cerita, gue 6 bulan bisa ngelunasin masalah gue. Nah, kemudian almarhum mentor gue tuh bilang, banyak orang yang punya masalah kayak lu, ya tugas lu adalah untuk mengajarin ke yang lain. Nah, gue mulai buka kelas tuh tahun 2010 sih, 2010, dan sekarang udah 11 tahun ya gue ngajar kartu kredit ya. Jadi kenyang pengalaman sih. Kalau ilmu sih kagak, pinter ya dikit lah ya. Karena gue di sekolah juga nggak pernah juara. Cuman karena tiap hari gue ngurusin kayak beginian dari tahun 2010 sampai sekarang, ya itu sehari padahal orang curhat itu kan sampai 3-4 orang, itu udah kayak makanan sehari-hari. Jadi akhirnya perbendaharaan pengalaman tuh banyak gitu. Jadi kayak kurang lebih sih kayak gitu sih, historisnya sih seperti itu. Sampai berapa dong Pak? 400 tadi itu? Atau Kenapa? utangnya kokoh waktu paling banyak tuh Jadi akhirnya waktu itu sampai ketika terpuruk itu total gua punya utang 480 juta. 480 juta. Itu ya. kartu kredit itu udah gali lubang tutup lubang ya kan. Sisanya gue cemplungin di forex itu. Waduh, serem sih Dan forex akhirnya soalnya kan. Hah? uh, makanya kayak sekarang banyak korban-korban doge kripto zong ya, tenang aja. Wah. Been there. Oh. Gue pernah ngalamin yang di situ lah. Berapa kartu kredit tuh kok? Kalau dulu nggak banyak sih ya. Dulu paling cuma sekitar 8 kartu ya dulu ya. Beda kalau Oke, sekarang. 8 Kalau ya sekarang kan banyak. gue kartu ada berapa? Total 36. Tiga puluh Limit enam kok. sekitar sekitar 2 miliar lah. Sekitar 2 miliar. Iya, itu kartu doang ya? Iya. Itu kan gue sama bini gue ya. Berdua ya. Oh, oh berdua ya. Iya. Jadi penasaran tuh. Soalnya kemarin pas gua ngelempar pertanyaan kayak teman-teman kenapa sih pada takut punya kartu kredit? Kebanyakan bahkan 99% kayaknya pada ngomong itu takut lupa bayarnya. Nah, itu kok ngaturnya gimana? Oke, Tiga ini puluh enam pertanyaan kartu bagus loh. nih. Tam. Heeh. Gua ngedit dulu deh. Hmm. Lupa bayarnya. Jadi tam. Iya. Oke. Jadi gini, bentar. Gua ada yang masalah. Oke. Jadi gini, kebanyakan orang lupa bayar karena dia ngingat. Nah, kesalahan orang adalah mengingat tagihan jatuh tempo. Oke. Ya diingat-ingat Mm-mm. kan, punya kartu tanggal berapa gitu kan. Nah, gue punya Mm-mm. prinsip ya, gue punya prinsip bahwa kepala itu jangan digunakan untuk ingat. Itu akan Mm-mm. terdistorsi. Ya, kepala itu Mm-mm. kita gunakan untuk memproses. Ya, Oke. cari strategi apa segala itu proses, bukan ingat. Ingat itu urusannya Mm. handphone. Ya, Oke. ingat urusannya handphone, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau yang simple ya, lu kasih reminder di handphone itu yang simple, the simple way, Oke. ya. Tapi kalau kayak sekelas gua udah punya 36 kartu kredit ya, Heeh. ya gua punya orang yang untuk ngurusin begituan lah. Oh, jadi satu kayak orang kayak istilahnya manajer khusus buat Iya, kartu untuk kredit ngurusin begitu, tagihan ngapain gitu. kita ngurusin kita bayar orang lah, bayar lah. Iya ya, bener bener. Kalau boleh tahu berarti kok dari kartu-kartu itu, kok berarti sekarang punya bisnis apa aja yang memang bener-bener dimodalin dari kartu kredit? Jadi gua itu bisnis modal kartu kredit, nikah juga modal kartu kredit, semua udah modal kartu kredit lah. Oh, Ya, jadi gue ada beberapa bisnis ya, gue ada beberapa bisnis. Core bisnis gue yang pertama gue ceritain tadi itu adalah gue punya pabrik makanan sama obat burung, hobi ya, burung hmm. berkicau ya, bukan kayak ayam, bukan. Nah itu Hmm. jalan. Sekarang yang pegang adik gue kan. Nah, kemudian dari situ gue punya bisnis kuliner, gue punya restoran sama punya kafe. Cuman karena pandemik ini ada efek, kemudian gue gabung jadi satu sementara deh. Karena kan Oke. lumayan ya. Jadi pandemik itu terus terang aja kita termasuk golongan manusia yang kurang beruntung. Pas Hmm. posisinya lagi nggak jelas gitu kan, kuliner lu tahu sendiri kan, kuliner kafe Iya, tempat nongkrong, wah oh, bener. itu yang biasanya pasif income jadi eh, pasif pengeluaran. Jadi ya kayak gue ngomong, selama pandemi ya kan PT gue berubah jadi yayasan. Heeh. Oh, ya, ya Beberapa pahit-pahit PT gue bener berubah sih. jadi yayasan kan, yayasan ngasih makan karyawan-karyawan tuh. Nah, Iya, bener-bener. terus gue juga ada gesek tunai ya. Jadi gue terima kalau orang mau gesek kartu kredit itu gue terima ada itu ya. Plus gue ada bengkel. Bengkel gue ada di Bintaro, di Jalan Veteran. Namanya Dokter Mobil Bintaro, Domo Bintaro. Jadi kalau Bintaro di teman-teman, Jakarta.
Iya Jakarta lah. Nah, Oh, itu gue beli franchise, itu sama anak-anak komunitas kita gabungan beli franchise dan uh, untungnya sih it works ya, it works dengan pakai kartu kredit it works kok. wah ini Itu menarik kok, karena kalau kalau Koko tahu kan video gue yang viral tuh tentang franchise ya. iya Terus franchise. habis itu banyak, iya banyak yang nanya, Ci buka franchise, tapi nggak ada modalnya gitu. Nah, gue nggak berani ngomong dong, soalnya menurut gue franchise itu juga kayak main saham loh. Kalau menurut gue ya Iya, kok ya. Soalnya kan kita mesti lihat banyak mana nih yang zombie bagus. daripada benernya. Banyak apa ya? Apalagi kan franchise ala-ala kayak yang Oh, bener banget. di bawah Bener 100 banget. juta, boro-boro begitulah. Lu franchise yang Heeh. 500 juta, 1 miliar aja yang scam aja banyak loh. Oh, bener sih, bener. Apalagi yang Nah, 100 kalau juta. kamu berani ngambil franchise pakai kartu kredit, itu apa yang menjadi pertimbangan Koko dan kenapa akhirnya berani gitu? Oke, jadi gini, Hmm. kenapa gue berani? Satu, karena Hmm. satu, gue survei yang punya franchise itu temen gue. Ya, gue tau lah dia Hmm. before itu manajemen dibaliknya oke, orangnya bener gitu kan. Kemudian gue kalkulasi. Nah, yang ketiga, kita ketika buka franchise itu kita udah berbagi resiko ya. Jadi gue ngobrol Hmm. sama murid-murid gue, ini ada project, ya 50-50 lah. Hmm. Namanya bisnis kan kadang untung kadang rugi. Ya, invest 2 miliar. Lu kalau invest 2 miliar sendirian pusing. Tapi kalau kita Hmm. ber-20 ya, kalau apes ya, paling kita kalah Hmm. 100 juta, tapi minimal kita udah punya franchise begitu ini. Oh, Jadi I akhirnya kita ya see. kita udah caranya adalah Hmm. mereka setor kartu kredit tuh, mereka setor kartu kredit, gua Hmm. turin, gua franchise. Heeh. Ya untungnya jadi gua mulai itu before pandemi. Apes nggak lu? Hmm. Apes nggak lu? Iya. Hah? Begitu bulan Mei buka ya kan, Heeh. bulan Mei 2019 buka, bulan Februari pandemi, mati lu. Aduh. Aduh. Terus Cuman gimana kok? untungnya selama ini tidak pernah rugi. Untungnya selama ini nggak pernah Hmm. rugi ya. Karena kan satu, Hmm. gue kan franchise bengkel. Bengkel itu kan Ya. mahal di inventaris awal. Lu Hmm. beli mesin dan lain-lain. Begitu lu jalan, itu kan kayak jasa. Jadi kan profit marginnya masih tinggi. Masih bisa cover lah. Walaupun belum balik modal. Tapi ya masih surplus dikit-dikit lah. Itu. Hmm. Dan itu memang gue kalkulasi, teman-teman. Waktu itu gue benar-benar kalkulasi. Ya, karena gue termasuk juga orang yang anti franchise. Karena gue tau lah, pemain-pemain franchise tuh, aduh, Iya, gue iya. di dalam Kita dunia juga mau mentor juga ngomongnya juga. sering lah ya, teman-teman kadang-kadang jangan tertipu dengan yang namanya piagam, kemudian award apa segala, ada tai kucing lah gue ngomong. Itu scam lah. Kalau menurut gue sih sebenarnya bukan scam, cuman menurut gue banyak faktor sih kok. Maksudnya, Iya, apalagi kalau makanan ya, kalau bengkel mungkin jasa gitu, apalagi apa pasti kayak lebih enak. Cuman kalau iya, makanan tergantung selera orangnya, iya. demografinya seperti Nah apa, juga ya gini, nggak sih? jadi yang Hmm. kalau kita berbicara franchise gini ya, masalah sebenarnya bukan scam ya, tapi beda ekspektasi antara franchisee and franchisor. Betul, Jadi aku beda setuju tuh. ekspektasi. Hmm. Yang invest pikirannya naruh duit bekerja sendiri, Hmm. ya. Tapi Kemudian sesungguhnya, santai. gitu. Nggak taunya kan harus ada di situ. Makanya gue ngomong, lu kalau beli Betul, franchise tuh anggap aja lu beli gerobak, beli bahan baku, beli merek, dah. Lu harus bener. ngurusin begitu. Karena kalau lu nggak urusin, wah, Kejadian sih kok temen gue ya franchise terus kemarin gue baru lewat boothnya kosong sih karyawannya ninggalin gitu kayaknya. karyawan Sebel sih itu meninggal. kalau gue jadi Ini gue cerita dikit ya. Ini gue cerita barusan terjadi kan ada orang yang franchise, ada salah satu franchise selebgram juga lah ya. Gue ngomong, pengen nyoba kan, ya kan promonya bagus kita follow ya. Sebagai seorang fans ya, sebagai Hmm. seorang fans kan kita harus hadir lah, minimal foto cepret setor lah ya. Hmm. Iya. Nah, lu bayangin aja, beli makanan ya, kan sekarang kan kayak daging kemudian dikasih saus gitu kan. Hmm. Itu kita dine in makan, sausnya itu kayak habis dari kulkas. Hah, dingin gitu. Iya, parah loh. Oke. Kesel Padahal ya. itu baru nggak sampai baru seminggu buka loh. Jadi waktu masih Oke. aura-aura grand opening. Ini nggak Heeh. salah. Kalau enak nggak enak, selera lah. Tiap orang selera ya. Enak nggak Hmm. enak itu selera lah. Nah, cuman Hmm. gue makan, lah kak ini kan kayak lu mayones habis taruh kulkas,
kemudian lu kecerotin, lu makan gitu loh. Hmm. Wah, Hmm. Komplain wah, dong kok. ya, gue gak enak lah, diam aja lah, guys. Oh, gue kayak gitu. Kalau udah kayak begitu tuh, gue kasihan yang invest. Iya sih, benar-benar. Gue kasihan yang invest itu udah keluar duit ratusan juta, scam gitu. Ya, sebenarnya salahnya adalah kebanyakan franchise belum buka, bahkan Ya. flagship store-nya mereka udah jualan franchise. Itu yang sebenarnya gue agak kurang setuju sih. Dari Karena dulu gue mereka tuh itu udah belum, kayak gitu. iya. Dari dulu gitu ya kok? Iya, dari dulu gitu. Kan, lu Oh, tahu nggak Entrepreneur University? Lu tahu nggak? belum denger nih malah. Belum Apa tuh dengar kok? kan? Pak Purdia Chandra pernah dengar kan? Kurnia Chandra. Kayaknya Purdia agak Chandra berbeda. dulu yang punya Primagama, Oh, dia kan punya Entrepreneur University. Itu kan oh, sebenarnya franchise-franchise dulu kan rata-rata kan ya mentor-mentor di situ gitu loh kan, buka franchise, hmm. buka bisnis franchise-franchise gitu. Tapi kenyataannya ya gua ngomong itu kayak sering door sih, sering. Jadi mereka itu suksesnya jualan franchise-nya gitu loh, bukan. Ah, iya, iya, iya. Ya sukses, Bener, sukses, bener. sukses jualan franchise-nya gitu loh. Heeh. Bener setuju banget sih. Itu kayaknya sekarang juga makin banyak yang kecil-kecil lewat Instagram kayak jualannya franchise-nya jadinya bukan Ya. produknya Ya gitu gini, ya. kalau kalau belinya cuman antara 10 juta, 20 juta ya cincai lah. Udah kita udah jangan jangan berekspektasi aneh-aneh gitu kan. Jangan Hmm, berekspektasi lu beli 10 juta kemudian akan pasif income seumur hidup, kemudian lu nggak ngapa-ngapain dapat duit. Ya jangan ekspektasi yang aneh-aneh lah. Yang penting itu kan nah, kita bagaimana memanage ekspektasi kita gitu. bener-bener. Oke, kita agak off topic nih Jenny ya. Kita Nggak balik lagi apa-apa. Ya, ke kartu kredit. Nah, kalau menurut Koko, berarti bisnis apa sih yang menurut Koko tuh apa ya layak layak pakai istilahnya ini kan berarti kan kayak minjem duit dong dari kartu setuju. kredit gitu ya. Ya, oke. Nah jadi gini, gue lagi gue kasih perumpamaan aja ya. Gue senang ngajar itu pakai perumpamaan. Jadi kalau di kartu kredit itu, gue selalu ngomong jangan dianggap itu utang. Anggap aja Hmm, itu om. Lu punya om namanya Visa and Mastercard. Dia hmm, siap bayarin lu, hmm, ya kan? Dia siap bayarin kamu. Nah, dia minta bagi hasil per bulan 3%. Kita ngomong angka tertinggi. Padahal kalau hmm, nanti kalau kita ini gue ngomong cerita lama ya. Kalau update-nya hmm, sekarang jauh lebih murah. Bunga hmm. kartu kredit itu sekarang Lagi turun ya. wow, turunnya luar biasa. Lu bayangin, lu Hmm, hmm. kredit modal kerja sama kartu kredit itu sama bunganya. Oh, Jadi wow. lu jaminin rumah lu lu jaminin rumah lu sama lu tanpa Heeh. jaminan sama bunganya. Ya kenapa nggak Mending pakai tanpa kartu kredit jaminan. aja? Iya. Gitu ya. Nah cuma kan Oh, gua basically cara pandangnya begini. Anggap aja itu heeh. om lu, dia modalin lu, dia minta 3% per bulan. Nah, Hmm, kamu bisa nggak? Artinya harus di atas itu dong. hmm, Nah, jadi kalau bisnis lu bisa, misalnya contoh, uh, gue butuh modal 200 juta. Oke, berarti kalau lu pinjam sama om lu harus kasih 6 juta per bulan sama om lu. Nah, hmm. dengan skema lu dikasih 200 juta, lu bisa nggak ngelola duit ini menghasilkan bersih lebih dari 6 juta itu? Karena kan lu harus bayar om lu juga harus berdiri sendiri. Nah, kalau itu bisa, artinya secara teknis bisnisnya bisa dijalankan dengan modal kartu kredit. Hmm. Nah, tinggal how-nya ya. Ini kan bisa apa enggak? Nah, jadi cara masuknya kayak gitu dulu. Nah, kayak contoh ada yang bilang tanya, "Pak, kalau Indomaret bagaimana?" Indomaret secara rata-rata penghasilannya di bawah 3%. Ya, secara Hmm. rata-rata. Ya, kalau Hmm. secara umum enggak kecuali kondisi yang khusus. Jadi Oke. kondisi khusus itu jadi gini, enaknya kartu kredit itu dia ini bisa apa ya, fleksibel untuk Hmm. mengcover kondisi khusus. Contoh, Pak, dia bilang ada kan ada murid gua kan, Pak, gua mau invest Indomaret nih, ya. Ini ada lokasi bagus 1 miliar. Gua cuma punya uang 700 juta, sisa 300 juta. Memang sih Hmm. keuntungannya di bawah 3%, tapi kan sementara gua 300 juta pakai kartu kredit dulu, ntar gua balikin bisa nggak? Ya kalau kayak gitu ya bisa aja gitu loh. Jadi kan buat nambahin. Nah, itu permodalannya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian Karen, yang terpenting Hmm. adalah harus mempunyai dana cadangan. Jadi kenapa Hmm. gua suka pakai kartu? Sebenarnya gini, sebenarnya gua nggak suka, bukan fanatik kartu kredit ya, fanatik blank gitu enggak ya. Hmm. Cuman Hmm. ketika gua mempelajarin di dalam bisnis,
kita harus tahu punya namanya dana cadangan, standby loan. Oke. Ya. Nah, kalau kita main utang, standby loan itu cuma ada di kredit modal kerja dan di kartu kredit. Kalau kita main utang ya. Beda kalau kita main duit sendiri, ya itu standby loan duit sendiri. Tapi kalau kita main utang, standby loan, strategi standby loan itu hanya bisa diaplikasikan kalau kredit itu sifatnya pelapon. Dia tidak akan bisa diaplikasikan ketika kredit itu sifatnya angsuran. Gue kasih contoh, gampang aja. Misalnya lu kredit ya kan, gantikan rumah ataupun mobil apa segala, cair 200 juta nih, cair 200 juta. Nah, kemudian rencana untuk buka bisnis. Nah, ketika bulan pertama buka bisnis, apakah 200 juta langsung habis? Kan nggak juga. Karena kan untuk mungkin DP dulu apa segala, mungkin pemakainya sekitar 30 juta deh. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bulan pertama, dari 200 juta pencairan itu Anda hanya pakai 30 juta. Tapi di bulan pertama, begitu 1 bulan, muncul angsuran. Nah, angsuran itu dihitung dari yang 30 juta Anda pakai, atau yang 200 juta Anda kredit. Nah, jadi bingung. 200 juta kan? Karena kan angsurannya 200 juta kan? Nah, karena cicilan kan? Nah, artinya apa? Artinya saat itu beban utangmu itu kan 6 kali lipat. Karena dari dana 200 juta lu pinjam, angsurannya langsung dari yang 200 juta ini, tapi lu hanya pakai yang 30 juta gitu. Iya. Terus? Sampai sini paham ya? Hitung-hitungannya ya? Iya. Nah, betul. Akhirnya kan mubazir. Nah, yang bahaya itu adalah ketika mubazir begini, logika kita main. Ini yang bahaya. Ya. Oke. Logika kita main. Maksudnya gimana? Wah, sayang dong gua punya, ya kan? Sayang dong gue bayar angsuran 200 juta. Gue pakai cuma 30 juta. Sayang dong, rugi dong gue bayar angsuran. Nah, begitu logikanya main ya. Nah, akhirnya kan kita itu memaksakan untuk menggunakan 200 juta itu ke semuanya. Yang terjadi artinya ketika bisnis gak bagus pun akan kelihatan bagus. Barang nggak penting akan jadi penting, barang nggak pengen akan jadi pengen. Jadi tiba-tiba orang iseng-iseng masuk di money game, investasi apa, cemplungin begitu. Kan sayang nih daripada dibiarin nganggur gitu kan. Nah, itu side effect yang bikin orang masalah di utang itu di situ. Oke, wow, this is mind blowing sih menurut aku ya kok. Soalnya kayak apa ya? Gue mikirnya kayak misalnya pinjem duit buat bisnis itu ya udah dipakai semuanya aja gitu langsung, ternyata enggak ya, jadi dibagi-bagi per porsi gitu ya. Kalau buat bisnis kan nggak langsung kesedot kan. Nah, bedanya ini enaknya kalau kita pakai kartu kredit ya kan. Misalnya contoh, lu dapat kartu kredit 200 juta, lu gunakan untuk bisnis. Bulan pertama kamu cuma perlu 20 juta, ya sudah, lu gesek kartu kreditnya 20 juta, lu bayar angsuran dari yang 20 juta. 20. Yang 180 juta kan nggak kecas. Oh ya, soalnya ininya limit ya. Iya. Nah, bulan depan nambah untuk modal 30 juta. Berarti 20 dan 30. Ya udah, kita bayar angsuran dari yang kita pakai. Tapi yang standby ini, yang 150 juta ini kan kita nggak perlu bayar angsuran, tapi kalau sewaktu-waktu kita perlukan baru kena. Bisa. Oke, oh ya menarik banget sih. Kalau misalnya ini kok, di bayangan gue ya, misalnya Koko tuh ada hitungan nggak sih? Misalnya kita harus punya cash berapa, jadi kita bolehnya ngambilnya berapa gitu dari ini dari pertanyaan bagus. Ya, ini gue demen nih, pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau di kelas gue ajarin, ini ada format, ada yang basic ya. Kita ngomong yang basic aja. Gue kalau ngajarin orang, kalau kita melihat kartu kredit nilai 50 juta, jangan berpikir bahwa 50 juta itu harus bisa dipakai semua. Berpikirlah begini, separuh-separuh. Yang boleh dipakai itu cuma 25 juta. Yang 25 juta itu dana cadangan. Oke. Ya. Jadi dana cadangan. Jadi kalau kita punya kartu kredit 100 juta, yang boleh kita pakai itu 50 juta. Ini namanya kita punya prinsip terhadap keuangan kita. Nah, kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Ya, jadi contoh, bedanya orang nggak punya prinsip sama punya prinsip itu begini, Karen. Gue kasih contoh ya. Misalnya lu udah punya kartu kredit, lu bisnis. Nah,
bisnis franchise, lu beri franchise, project franchise mungkin modalnya 70 juta. Nah, kamu punya kartu kredit 100 juta. Nah, pertanyaannya, wah, gue udah punya modal 100 juta, bisnisnya 70 juta. Eksekusi nggak? Apa kok? Sorry. Dieksekusi nggak? Oh, Gue udah punya modal 100 agak juta lagi nih. sih. Ya, gue udah punya modal 100 juta nih. Bisnisnya modalnya 70 juta. Eksekusi nggak? Eksekusi. Eksekusi. Itu kalau kita tidak punya prinsip. Oh, oke. Ya. Berarti prinsip gue belum. Beda begini. Kalau kita punya prinsip, beda kasus. Ya, beda. Ya. Nah, Gimana tuh? kita prinsipnya apa? Kalau saya punya prinsip 50-50. 50% dana cadangan, 50% modal. Jadi kalau gue punya kartu kredit 100 juta, gue punya terus kemudian bisnis yang mau gue jalanin limitnya 70 juta, gue tidak akan eksekusi. Caranya adalah gue cari kartu kredit dulu sampai ke angka 140 juta. Baru gue eksekusi 70 juta. Kalau misalnya kartu kreditnya 2, boleh dong kok? Nggak masalah, limitnya. Mau 2, mau 3 kan kita bicara akumulasi. Intinya adalah yang penting lu gede dulu, jadi maksimal pakai tetap komposisi 50-50 itu tetap dijaga. Kalau kamu menggunakan cara begini, 90% selamat dah. Jadi magic number-nya nih setengah dari limit kartu kredit ya kok? Kita ngomong yang basic ya, yang basic aja begitulah. Nah, kalau diperdalam tergantung permainan. Ada pola yang 70-30, 80-20 itu entar lah. Tapi yang penting basic yang orang awam kan, di sini banyak orang kan pemula awam. Basicnya 50-50 aja. Betul. Nah, kemudian contoh kan, gue cari 140 juta dulu, baru gue eksekusi 70 juta. Nah, dalam perjalanan gue perlu berduit lagi. Gue perlu ekspansi modal lagi nih. Gue modalnya kurang nih. Kurang berapa? Kurang 30 juta lagi. Walaupun gue masih punya 70 juta, gue nggak gesek. Oke. Gue cari 60 juta lagi, baru gue pakai 30 juta. Oh, oke. Jadi seenggaknya ada spare limit lah ya, gitu ya. Nah, kenapa begini? Nah, ini kan kenapa bisa begitu ya kan? Jadi contoh gini. Ketika pemakaian kita 50%, kita itu pada fase growing. Jadi limit kita itu akan bisa bertambah. Plafon kita, karena di mata bank kita masih bagus. Kesalahan orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia, nyari kartu ketika limitnya udah habis. Kalau limitnya udah habis, udah nggak bisa apply kartu lagi. Oh gitu. Oh, I see. Jadi makin limitnya makin mentok, makin susah ya? Makin susah. Nah, makanya kan filosofi orang utang itu jangan pernah cari di saat butuh. Karena kalau butuh nyarinya susah. Kenapa? Kita kelihatan di BJK kelihatan, di BR-nya kelihatan, laporan perbankannya kelihatan semua. Ini mah BUCPT ini. Oh, menarik nih. Nah, makanya ketika menggunakan kartu kredit kita harus punya. Ini kan namanya strategi ya. Ini strategi ya. Sama kayak gini loh. Kebanyakan pertanyaan simpel ya. Kalau lu ketemu penjahat di jalan, ya, lu bisa nggak bela diri? Ya bisa aja. Yang penting tapi kan ilmunya kan, ilmu cakar-cakaran, ilmu yang alamiah gitu kan. Nah, beda kasus kalau lu udah belajar bela diri. Kalau lu udah belajar bela diri ya kan, begitu dia siap ini, kita langsung pasang budak-budak. Nah, ini bedanya begitu sih, bedanya begitu. Nah, sama ilmu utang itu sama kayak ilmu bela diri gitu. Semua orang punya gitu kan. Cuman kebanyakan orang ilmunya ya ilmu frontal begitu aja. Tapi kalau yang tadi gitu kali ya. Itu kan kayak kita mempunyai bela diri terhadap utang. Kita udah tahu bahwa ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Bener sih, mungkin kayak banyak orang yang nggak ngerti, makanya pas mereka ngasal jadinya malah terjebak hutang yang ini ya kok, gali lubang tutup lubang tadi itu ya. Gue bilang utang itu sama kayak seks, tabu untuk dibahas, tapi diam-diam dilakukan. Bisa. Ya, itu sama ya kan, utang and seks itu similar ya kan, diam, tabu untuk dibahas ya kan, tapi diam-diam dilakukan. Nah akhirnya yang terjadi masalah. Nah padahal kalau kita ya contoh ya kan, kalau kita belajar seks yang benar, ya akhirnya kan kita jadi bertanggung jawab. Oh kita jangan begini gitu kan. Cuma kan waktu kita kecil kan kita belajarnya kan sama orang tua, lu jangan begitu kan,
sama guru juga ini tabu. Hmm. Akhirnya belajar Hmm. sendiri kan. Tapi Nah, bener banget. Setahu kalau gue ya belajarnya Pak, ketemu pengusaha guru yang yang benar ya gede-gede, benar. Kalau gurunya nggak benar jadi nggak benar. bener-bener. Iya, soalnya setahu gue juga pengusaha yang gede-gede pasti mereka sebenarnya pakai ilmu utang ini kan. Cuman kayak orang tuh nggak ngerti ilmu utangnya tuh gimana, makanya yang yang mungkin orang tua mudahnya bilang ke anak kayak udah jangan ngutang gitu kali ya. Iya Ya begitu. nggak sih? Jadi kalau yang selama ini gue pelajarin ya, kan gue udah 11 tahun berkecimpung di bidang ini ya. Jadi ya gue nggak ngomong paling pintar, tapi kalau pengalaman boleh diadu lah ya. Urusan kita udah kalau di dalam dunia utang kita ini udah kayak Tuhan. Wah, Hmm, kok bisa kayak Tuhan, udah Pak? ini. Kalau ada masalah baru diingat, maksudnya itu gitu loh. Bukan Oh, yang maha kuasa gitu. Tapi kalau ada masalah baru diingat gitu kan. Kalau nggak ada masalah dilupakan gitu kan. bisa, bisa, bisa. Ya, Jadi dicari itu kalau udah ada ini aja ya, iya kalau ada masalah masalah ya. baru diingat ya kan. Kalau ada dilupakan, nggak apa-apa lah. Kan ada tugasnya masing-masing. Nah, tapi kalau gue lihat rata-rata orang pengutang itu yang Hmm, bagus itu hmm, karena basic dari orang tuanya ngajarin bagus. hmm. Ada contoh nggak kok? Nah, Kayak gimana tuh? kayak gitu Hmm, contoh gini, karena rata-rata basicnya orang tuanya udah pengusaha sukses, dia turun jadi pengusaha sukses itu. Ya. hmm, Nah, yang masalah adalah orang utang itu kan begini. Sebenarnya utang itu ngatur gampang. Yang masalah itu kalau kita ngatur angka banyak gini. Kita nggak biasa pegang duit 100 juta, tiba-tiba kita pegang 1 miliar, pasti kilap kan? hmm, ya bener. Ya pasti kilap. Kita biasa Hmm, pegang 1 miliar, kasih 10 miliar, pasti kilap. Masalahnya di situ gitu. Nah, cuman kalau hmm, orang-orang yang sukses, gua rasa mereka itu udah terbiasa pegang duit gede. Jadi begitu hmm, utang dengan duit gini pun dia udah nggak terganggu. Nah, kebanyakan dari hmm, terutama pemula ya Karen ya kan pangsa pasar kita kan sama kan hmm, newbie. ya, Newbie ini kan hmm, dari nggak punya duit, nggak punya apa-apa atau soal tiba-tiba pakai utang melihat uang segitu besarnya, hmm, akhirnya yang hmm, terjadi adalah apa? Tingkah lakunya kacau balau, mental attitude-nya kacau oh, balau. Jadi selalu gue ngajar hmm, kalau di kelas gue sebenarnya bukan masalah teknis, utang itu teknis gampang. Teknis tuh hmm, lu pakai ikutin prinsip gue yang 50-50 aja itu sudah sebetulnya udah aman, itu udah jalan paling aman bisa gue bilang anti macet. hmm, Gue bisa bilang itu rumus anti macet. Kenapa? Karena sampai hari hmm, ini dari saya gue ngomong dari 2010 sampai hari ini ya, gue hmm. gak pernah dikomplain macet gara-gara strategi itu. Wow, berarti udah terbukti nyata nih Nah, 11 tahun pertanyaan ya. simpel, apakah murid gue banyak yang macet? Banyak ya kan? Tapi ketika gue Oke. macet, gue tanya, pemakaian lu berapa? Mentok, Pak. Ya sudah, Hmm. kan? Salahnya sendiri ya, nggak Salahnya sendiri, ngikutin lu gitu. maksimal 50. Lu kalau mau cari, cari dulu, baru pakai 50. Jadi komposisi Heeh. ini penting untuk kenapa? Satu, ketika kita punya dana cadangan, tujuannya adalah apa? Satu, kalau pas kita ada musibah, kita bisa cover. Satu itu. Yang nomor dua, secara perbankan, Anda masih bankable. Jadi, Hmm. posisi Anda itu masih bankable. Jadi, kalau besok-besok lu cari utang apa segala, lu masih bisa, masih bankable gitu. Nah, kemudian Hmm. berikutnya, kalau pas ada peluang, misalnya ada kadang-kadang ada peluang yang cuma sehari, cuma sebulan, ini momentum apa segala, lu bisa raih gitu loh. Kalau lu punya dana cadangan, jadi fungsinya di tiga itu. Nah, tapi kalau itu dihilangkan, nah kebanyakan orang itu serakah, punya kartu 100 Hmm. juta dipakai 100 juta. Kalau perlu digesek Bener. over limit. Nah, itu udah Wah, artinya kan dia bahaya. itu sudah menutup diri itu. Dia udah menutup diri bahwa utang gue cuma segini, gue nggak karena kalau sudah posisi kayak begitu, lu mau tambah utang apa pun nggak bakal bisa gitu loh. Lu udah menutup diri, lu Hmm. udah di bank Oke. itu sudah nggak bankable. Ini nggak bisa berkembang. Hmm. I see, I see. Gue jadi wonder nih kok, sekarang kan lagi banyak banget tuh pinjaman online. Menurut Koko gimana tuh tentang Sadis pinjaman online? itu sadis itu senjata pemusnah massal. Ya. Sekarang gini loh, ya. Ini kenapa gue ngomong pinjaman online itu sadis ya? Sekarang gini, gue kasih perumpamaan aja deh. Kita mainan game, Karen. Lu mainan game, Karen? Lu game Gue online jarang main sih kok, sekarang ya? Enggak, intinya gini deh. jarang. Kalau kalau kita Hah? main game pertama kali, kita pilih yang mudah atau yang susah?
pasti yang muda. Pilih yang muda. Yang muda kan, Hmm. newbie kan, kita kan muda kan, Jojo. Ketika Hmm. kita menjadi seorang pro, kita mulai susah, betul kan? Nah, tapi kalau Ya, di permainan utang itu kebalik. gimana tuh kok bisa gitu? Hah? Permainan utang kebalik, ya. Hah? Yang pro dapatnya yang mudah, yang newbie dapatnya yang susah. Heeh. Contoh gini, Oke, gimana tuh kok? lu Heeh. kalau pengusaha sukses, lu pakai kredit modal kerja yang Mm-mm. setahun 12%, itu mereka udah komplain mahal. Mm-mm. Misalnya sekelas Antoni Salim gitu kan, nah kan kemudian Oke. sekelas itu dia dapat kredit yang 12% per tahun, itu dia udah maki-maki mahal, nggak bisa, ini mahal, Oh. ya. Yang Oh. kelas Khairul Tanjung apa segala ya. Nah, Hmm. tapi lu yang newbie orang nggak ngerti apa-apa, coba lihat Heeh. bunganya kayak begitu. Iya, iya, bener sih. Iya, Loh, make sense sih harusnya, sekarang. ya harusnya Heeh. yang bisa ngelola dana dengan bunga segitu gede kan yang kayak Khairul Tanjung, Sandiaga Iya, Uno, ya kan, kemudian iya. Grup Salim, itu kan mereka kan jago-jago keuangan gitu loh. Harusnya mereka yang Hmm. belajar, kan ibaratnya kalau permainan kan yang pinter harus main yang susah, betul kan? Iya, iya, Tapi iya. kenyataannya di dalam utang itu kebalik, yang pinter dapat murah, Hmm. yang goblok dapat Hmm. mahal. Masuk gua ngomong, pinjol tuh pemusnah massal, nggak mungkin. Hmm. Iya, emang ngeri sih pinjol ya. Nah, kalau menurut Koko, pernah dapat kasus nggak sih kok yang kayak yang belum pernah punya kartu kredit dan susah apply itu biasanya kenapa sih kok? Oke, Hmm. jadi punya susah apply. Intinya gini, Ah, ya, susah. kartu kredit itu mudah. Yang penting syaratnya terpenuhi, ya. Nah, orang Hmm. susah apply Hmm. itu kan karena syaratnya nggak tahu. Kenapa? Karena orang Indonesia Hmm. itu lebih baik mati daripada baca, kan? Filosofi orang Indonesia itu begitu. Dia lebih baik mati daripada baca, gitu kan? Oke. Pokoknya proses dulu, gitu kan? Hmm. Pemerintah zolim, gitu kan? Bank itu zolim, gitu kan? Daripada baca, gitu kan? Oke. Nah, Ada lucu juga. Oke. ya, Heeh. akhirnya dia kan tidak baca syaratnya, kan ada di situ, syarat-syaratnya itu ada. Lu harus Heeh. kalau lu kerja harus minimal berapa tahun, penghasilan lu berapa, kemudian diangkat serat. Intinya selama isinya Anda tulis benar, ketika dikonfirm sama bank, jawabannya sesuai, BI checking lu nggak Heeh. apa-apa, DBR lu nggak apa-apa, pasti cair, pasti dapat. Hmm. Nah, cuman kan Oh, mereka kadang-kadang syarat-syarat tidak terpenuhi, tapi hmm. cerinya susah. Itu yang terjadi. Nah, Hmm. sebenarnya simpel, tinggal kembali ke syaratnya apa aja sih lu. Nah, kemudian Hmm. ketika bikin syarat juga nggak bisa ngawur. Hmm. Nah, kebanyakan kan orang-orang Indonesia itu kan selalu ngawur ya, atau pakai Oke. orang dalam gitu kan, pasrah orang dalam apa segala kan. Oh. Salah satu Hmm. contoh yang konyol ya, salah satu contoh yang konyol itu kan. Hmm. Pak, Apple kok nggak dapet sih? Ternyata Pak, ketika survei di rumah, ya kan, dia itu nama Heeh. panggung sama nama asli itu beda. Oh, oke. Pembantunya taunya nama panggungnya dia gitu. Heeh. Jadi ketika ditanya apa betul nih tempat ibu ini, nggak ada ibu ini gitu kan, nggak Wah. ada gitu, adanya nyonya gitu kan, nggak tahu nyonya siapa gitu kan. Hmm. Itu hal-hal sepele kayak begitu. Nah kemudian slip gaji juga sama ya. Hmm. Bank itu kalau gaji di bawah 10 juta itu maksimal cuma 2 kartu. Jadi kadang-kadang kalau ngatur ya agak diakal-akalin dikit lah gitu loh. Ngobrol sama bagian Jadi, HRD, ditakas tambahin tunjangan-tunjangan untuk keluar dari caps gitu loh. Ya seperti hmm. itu. Ibarat kata kan kalau cewek kan harus make up, sama ke bank itu juga harus make up. Hmm. Jangan Oh gitu. cintailah aku apa adanya, muka bantal kemudian ketemu pacar. Kalau ketemu suami udah nggak masalah, ya kan udah ikatan, udah Oke. jam kabul ya. Kalau pacar jangan begitu dong. Nah, Apalagi kalau belum punya pacar ya kok ya. apalagi belum Jadi punya punya pacar. pacar. Nah, jadi sama kan ketika datang ke bank ya kita harus bersolek. Nah, bersolek Hmm. modelnya bagaimana kan tiap orang profilnya beda-beda. Hmm. Nah, kayak contoh ya, kan gua ajarin Hmm. agak dikit ya, agak anu ya. Jadi contoh, Hmm. ada beberapa Hmm. case di mana
dia itu pekerjaan aslinya memang nggak bisa dapat layak untuk apply kartu kredit. Oke. Nah, Mm-mm. paling banyak itu contoh pebisnis online. Mm-mm. Pebisnis online kalau apply kartu kredit ngomongnya apa? Gue pebisnis online. Kalau lu di luar bilang pebisnis online, lu bangga, betul kan? Tapi kalau lu di Hah? bank nggak dianggap lo, ya Oh. bisnis online tuh nggak laku. Walaupun secara track record istilahnya rekening lu perputarannya bagus apa segala nggak dianggap lu pebisnis Baru tahu online. nih gue tuh. Nah, Oh, heeh, kayak gini heeh. ya artinya kan dia tuh sebenarnya mampu punya penghasilan, tapi secara pekerjaan nggak mampu. Nah, harusnya ditweak. Lu Mm-mm. jangan ngomong pebisnis online, tapi distributor. Hmm. Arahnya tuh beda, distributor kosmetik ya. Walaupun Anda jualannya lewat online, tapi distributor. Kan bayangannya beda ya, seorang distributor sama kemudian pebisnis online itu kan baik. Kalau orang bank ngomong pebisnis online itu kan kesannya kayak dropshipper gitu. Benar-benar benar banget. Jadi kata-katanya ya yang Iya, mesti bagus, ditweak. maksudnya Nah, kayak contoh, representable lah gue ya. punya murid nih, ya kan? Makanya gue Mm-mm. ngomong, gue pinter kagak, cuman pengalaman banyak ya. Jadi kan Mm. karena murid udah ribuan. Gue kelas aja udah batch Mm. 560, hampir 570 batch. Wow. Ya. Jadi Oke, udah banyak banget. kosakatanya udah banyak. Jadi udah kayak kayak kamus berjalan gitu loh. Jadi gue tahu lu Mm. ngelakuin begini nanti akibatnya kayak gini. Lu kalau ngelakuin kayak gini akibatnya kayak begini ya. Itu. Nah ini gue Mm. pernah cerita menarik nih. Gue punya pernah murid Mm. tuh kan ketika gue masih before COVID, orang Sumatera, ya kan? Mm. Pak, Mm. saya ini apply kartu nggak dapat dapat, Pak. Pekerjaannya apa, Pak? Saya ini petani. Petani apa? Sawit gitu. Oh ya Oh. nggak bisa. Lahannya berapa? Dikit Pak. Cuman 200 hektar. Kaget gua. Orang Sumatera ngomong 200 hektar itu kecil ya kan. Nah, kalau kita mau udah sultan ya. Nah, Iya. gua ngomong, Pak, jadi ngomong, kalau bank before COVID, kalau bilang petani ya nggak dianggap Pak. Walaupun ngomong punya kebun pun nggak dianggap. Jadi lu Heeh. kebun itu kan pasti punya kayak tempat penyimpanan dari hasil panen lu ke situ. Itu kan ada kantornya. Mm-mm. Nah, jadi ketika maju kredit jangan ngomong tukang kebun ataupun petani, tapi ngomonglah Mm-mm. adalah pengelolaan sawit. Oh, wow, gue aja nggak Arah, kepikir kok mau mau arahnya ke pakai kata apa distributor gitu. ataupun pengelolaan. Nah, artinya Mm-mm. kan Oke. walaupun sama, tapi kan di tweak. Itu namanya yang kita tweak gitu loh. Nah, Ah, case-case kayak begini kan tiap orang, agak ngeheng dikit tadi kok. Case-case tadi kenapa kok? Lanjut. Oke, udah boleh tes kok. Iya, suaranya nggak masuk kok. Masih nggak masuk kok. Apa coba keluar masuk lagi? Eh, suaranya nggak masuk nih kok. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kayaknya ada sedikit error. Sabar aja. Oke, ceritanya seru banget sih. Aku benar-benar suka sama vibe-nya Koro ya. Karena ini sebenarnya pertama kali aku benar-benar ngobrol sama dia. Kita tuh kontekan lewat eh, Instagram doang sebenarnya kemarin. Terus sempat kepikiran mau collab karena dia nge-approach aku gara-gara video YouTube aku yang franchise gitu. Belum sempet collab. Akhirnya ini deh ngajakin IG live aja. Nah nih Koroy udah masuk nih. Sebentar ya. Hmm.
Kok? Ya, halo, Nah, habisan akhirnya. pulsa, extend dulu. Oh, tadi kayak nge-freeze gitu. Iya, ya pulsanya habis kan, kita harus anu kan, kuota tambahan dulu. Oh, Ah, disuruh jeda dulu, disuruh minum dulu berarti kok seru banget soalnya ceritanya. iklan. Hmm, lanjut Oke, kok. lanjut. Gimana gimana? Mm-mm. Tadi soal petani yang akhirnya diubah jadi pengelola sawit. Hmm. Iya, jadi dia distributor, jadi gudangnya dijadikan kantor. Ya kan Hmm. sama sama, jadi kan kayak begitu. Sama kayak Mm-mm. pekerjaan-pekerjaan contoh trader saham, Hmm. kemudian agen asuransi. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kalau polos-polosan kayak begitu nggak dapet lu. Padahal ya trader saham lu ya kayak Indra Kents saja sultan tuh. Beda ya. Beda kalau lu udah punya deposito apa segala itu beda kasus. Kan kalau yang nggak punya Hmm. apa segala kan ini kan case-nya beda-beda. Jadi yang gitu-gitu itu apa ya, orang itu nggak paham, kadang-kadang terlalu Hmm. polos sama bank. Kalau sama bank itu kuncinya jangan polos-polos. Hmm. Ya dianggap kayak apa ya? Kayak ya namanya orang menjual ini ya, menjual diri untuk bisa Ya, dikasih pinjaman ya iya, sebenarnya. Kok ada pertanyaan menarik nih. ya. Tadi kan Koko bilang Koko punya kartu kredit 36 ya. Nah, Hmm. itu Koko udah pakai buat pribadi nggak? Dan kalau misalnya pakai buat pribadi, gimana cara bedain antara pakai pribadi sama buat bisnis? Cara Oke, ngelolanya gimana tuh? pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi gini, kalau gua sekarang itu mempunyai standar ganda, kan? Mm-mm. Gua kalau belanja anti utang, Oke. ya. Jadi gua nggak pernah sekarang ya udah pas pandemi apa segala, gua nggak pernah pakai kartu kredit untuk pribadi, nggak pernah. Oh, oke. Menarik. Ya murni untuk bisnis oke pakai gesek. Tapi kalau duit itu udah ATM aja kan, ada ATM ngapain pakai kartu gitu ya. Itu Oh. Mm-mm. kecuali pas Mm-mm. gua keluar Mm-mm. kemudian butuh hotel apa segala, ya itu Mm-mm. baru pakai kartu kredit, tapi jarang banget sih ya. Oh. Kalau acara kantor kita ada Mm-mm. kartu kredit kantor. Sama kayak kayak yang Hmm. yang lagi rame, wah kan dia ada kartu kredit kantor. Itu untuk Iya. kantor. Tapi kalau untuk Eh, pribadi, aku always cash deh. Oh gitu. Jadi Iya, bener-bener kalau keperluan pribadi enggak sama sekali ya. enggak, penyakit Even kalau soalnya. kalau promo gitu gimana kok? Kalau misalnya lagi promo-promo diskon atau buy Nah, one get ini one lah apa itu? Hah? menarik nih kan. Nah, Hah? promo diskon 30%. Sebenarnya bukan promo diskon 30%, tapi ada pengeluaran dadakan 70%. Oh, great mindset kok. Loh, iya kan? Ngelihatnya jangan promo Iya, diskon iya. 30%, ini ada pengeluaran dadakan itu 70% nih. Nah, Wah, habis ini laki gue nggak mau ngajakin makan diskon-diskon lagi nih kayaknya. Gawat nih, mudah-mudahan nggak nonton ya. enggak, karena begini, karena kalau kartu ini promo-promo, gue pernah, bini juga begitu kan, gue marahin. Bukan masalah Hmm. begitu. Lu kayak begitu kan akhirnya kan kecampur. Akhirnya yang untuk bisnis jadi untuk pribadi gitu loh. Oh, Itu oke. kalau kita ngitung kan, kalau karyawan kita ngitung kan bingung. Makanya kayak, ya kok Ahok kan lagi bingung tuh kan, karena kan kecampur-campur nih. Hmm. Mana yang kerja, mana Kok- yang pribadi. Kalau misal kayak bedain kartu kreditnya gitu kok, menurut Koko gimana? Ya nggak apa-apa, mungkin ada satu kartu, tapi juga Hmm. harus ini kan, satu kartu misalnya Bank Mandiri, lu pakai untuk Hmm. apa. Nah cuma kadang-kadang kan godaan promo diskon tuh kan nggak melulu Bank Mandiri ya kan. Kita ada yang bank ini kan. Nah Hmm. kalau kita mau ngikutin terus mau sampai kapan gitu loh. Iya, ya bener sih. Ah, kok ada pertanyaan nih dari Diniar Faza. Katanya, Nah, kok mau nanya kalau untuk minta naik limit gimana triknya kok? oke, jadi gini, naik limit tinggal pengajuan aja di call center. Nanti kan kita bikin surat permohonan kenaikan limit. Tiap bank beda-beda ya. Tinggal ke Hmm. call center aja. Kalau di BCA gampang, pakai mobile banking. Lu Hmm. mobile banking, bagian admin itu Hmm. ada request limit. Tapi sebelumnya kartu kredit lu harus terkonek dengan mobile banking ini ya. Itu udah Hmm. paling simpel tuh BCA. Nah kemudian Hmm. kalau Mandiri, kalau nggak salah ada kok request ya. Mandiri BNI itu ada request. Nah nanti bikin surat, kemudian dia butuhnya apa? Data-data. Nah masalah naik apa enggak? Hmm. Itu urusan urusan lain ya. Hmm. Nah, Hmm. cuman begini,
orang naik limit apa tidak itu tergantung scoring. Scoring itu pemakaian kartu kredit. Hmm. Nah, orang kadang-kadang yang kepingin naik malah nggak naik-naik, Karen. Oh gitu, kenapa? Yang nggak kepingin naik malah naik. Kenapa? Karena yang kepingin naik limitnya udah habis. Kembali lagi ke prinsip tadi yang kita bahas. Mereka kepingin naik limit karena limitnya udah habis. Minta naik limit itu ketika pemakaian 50% pasti dikasih. Tapi kalau limit udah habis, ini kan sudah tanda tanya, lampu kuning, ya kan? Gejala kurang bagus itu loh. Jadi kita harus ngikutin cara berpikir bank. Jangan bank yang suruh ngikutin cara berpikir kita. Makanya kan gue punya prinsip adalah kalau kita tidak tahu aturan mainnya, maka kita akan selalu kalah. Nah, main sama bank itu harus tahu aturan mainnya. Oh, aturan mainnya kayak gini, ya kita ikutin dong, gitu loh. Sama kalau kita PDKT sama cewek kan pasti, lu waktu di PDKT sama cowok lu kan begitu kan, dia kan ngikutin lu kan. Nah, lu bikin apa-apa. Walaupun mungkin dia nggak suka, ya kan mungkin dia nggak suka nih. Ya, lu seneng jalan-jalan, walaupun dia nggak suka jalan-jalan ya kan, tapi demi mengejar dirimu, ya jadi ikutin. Nanti masalah udah married ya udah berantem lah kita. Buka kartu ya kalau udah merit pasti. Selalu lah berantem lah kita kan. I see. Oke. Boleh cerita dikit nggak kok tentang kelas sama komunitasnya nih yang udah batch-nya ternyata banyak banget ya 500. Wah. Itu gimana tuh Koko memulai dan sekarang kisah-kisah yang mungkin menarik nih? Oh ya banyak lah kalau kisah-kisah banyak. Jadi gini, gue tuh kalau sama member kelas gue itu udah kayak temen, Karen. Ya, lu coba tanya aja yang pernah belajar sama gue gimana belajar Wisakti, udah ketawa deh pasti udah kayak temen ya. Gue ada satu kebiasaan yang mungkin nggak akan pernah dilakukan sama mentor-mentor pengajar yang lain ya. Gue itu nge-save nomor murid gue dari tahun 2010. Jadi semua itu nomor murid gue dari tahun 2000, pokoknya dia udah ikut kelas gue save nomornya, gue save namanya dia ke handphone gue gitu kan. Jadi HP gue itu, mereka itu udah, karena apa? Gue tahu, oh ini batch berapa, orangnya siapa gitu kan. Nah, kenapa? Karena gue yakin mereka itu pasti kena masalahnya itu setelah keluar dari kelas gue. Kalau pas kelas mah nggak apa-apa gitu kan. Oh iya, kenapa? Nggak ada yang tanya kan, nggak ada apa segala. Nah, cuma kan kadang-kadang ada kendala, tiba-tiba ketipu apa segala. Nah, kalau lu di WA orang nggak ada nomornya kan nggak nyaman kan. Lu tiba-tiba begitu kan nggak nyaman. Tapi kalau udah save kan ya udah dianggap temen lah. Nah itu tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong ya kayak keluarga besar ya. Kayak keluarga besar lah. Kalau murid-murid gue ada yang tahun 2010 sampai sekarang pun tetap kita berteman apa segala is okay. Nah, jadi di situ gue seneng apa ya? Ada kisah sedih, ada kisah bahagia pastilah. Kalau lu lihat murid lu jadi sukses ya kan, walaupun nggak 100% pakai ilmu lu, tapi mungkin kita seneng juga. Wah dia udah jadi orang sukses nih ya kan, gue tetap ikut seneng lah, happy lah ya. Nah kalau pas kena masalah ya nggak apa-apa ya masalah biasa lah gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang begini, murid itu ya udah kita tuh diperlakukan kayak Tuhan. Kalau pas ada masalah baru diingat, itulah. Itu kita sedihnya begitu tuh ya. Udah murid ya kan. Jadi kadang-kadang begini yang kadang-kadang gue jadi bercandaan ya. Kan belajar sama gue punya kredit pas belum belajar nih, pas belajar pas belum dapat kartu kredit ratusan juta nih. Wah, nanya ya kan. Tiap hari nanya, ada apa nanya. Ada apa yang nanya udah. Nah, tiba-tiba begitu hilang udah kayak jentika Thanos lah, gitu kan, hilang gitu aja lah. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian tiba-tiba kontak lagi, gimana kabarnya Pak, gitu kan, masih ingat saya Pak, ingat nomornya gosip kan. Nah, kenapa ada mau konsultasi Pak, udah, pokoknya kalau murid udah lama nggak ketemu tiba-tiba ketemu tuh pasti ada masalah itu. Gak tanya, gimana lu udah praktek? Udah, dapat berapa? Udah dapat 1 miliar, Pak. Wah, luar biasa. Terus gua tanya, sisa berapa? Lah ya itu, Pak, makanya gua mau tanya. Kampret lu. Berarti Koroy tetap bantuin dong kalau misalnya kayak udah selesai kelas gitu, ada kasus nggak kok yang kayak paling berat gitu, yang mereka sempat kena masalah mungkin?
Kadang ada urusan Polda, itu ada yang kayak Waduh. gitu, kriminal. Oh. Jadi gini, gue nggak menutup kemungkinan ya, yang belajar sama gue itu kan dari mulai orang baik-baik sampai bandit. Hmm. Ya, Hmm. ya Campur you know ya. lah. Di dalam dunia kartu kredit ada yang dunia putih, ada yang dunia hitam ya. Ya Hmm. kadang-kadang gue sampai bantuin mereka, sampai gitu gue jengukin di Polda apa segala ya. Ya gue kasih advice lah, Hmm. kayak gitu-gitu. Hmm. Ya, walaupun gue nggak ikut ya, tapi kan, waduh, Hmm. ya cuman ya oke okay lah, dianggap aja teman lah. Gitu. Hmm. Karena gue sama murid tuh udah, ya kalau dia jadi murid gue, dia jadi teman gue gitu. Jadi nggak ada, oh lu murid gue guru, tuh nggak ada gitu. BTW muridnya ada yang jadi guru lagi nggak kok? Ada banyak, Banyak ya. banyak. Oh, ini baru mulai banyak yang nanya nih. Eh, Iya. coba kita mulai dari yang Kak Lucy Margareta nih. Nanya, Nah, kalau ambil tunai di kartu kredit, apakah menjadi masalah saat minta naik limit? pertanyaan bagus nih ya. Ambil tunainya lewat apa dulu? Kalau ambil tunai lewat ATM, itu akan jadi masalah. Karena Hmm. sebenarnya nggak suka. Makanya kalau ambil tunainya Gestun. Nah, Hmm. Gestun juga. Nah, gue Hmm. ceritain dikit nih. Lu tahu Gestun Hmm. kan? Tahu kan? Ya nggak usah Tahu, dibahas lah tahu. Gestun apa ya. Nah, Gestun juga teman-teman. Saran saya jangan Gestun yang fisik, tapi Gestun yang online. Hah? Karena kalau Gestun fisik, sekarang ini satu rate-nya lebih mahal. Yang kedua, terindikasi high risk. Kenapa? Gestun fisik. Jadi Gestun yang ke tempat Gestun kayak ke Mangga 2 Square itu kan ada tukang Gestun tuh kan yang terima Gestun ya. Itu kan EDC yang ibarat kata gini loh. EDC itu orang transaksi di sana itu kan nggak belanja real. Orang transaksi di sana kan belanja Gestun. Nah, misalnya di transaksi di EDC itu ada 30 transaksi. Nah, Hmm. kemudian historis dari 30 transaksi, yang Hmm. 15 kartunya bermasalah, macet apa segala, nggak bayar. Nah, Hmm. EDC ini kan itu kalau di bank itu ada tandanya high risk. Jadi kalau lu gesek di situ, Hmm. lu kategorinya high risk gitu. Oh, oke, menarik. Ini informasi baru banget sih, kayak. Ya, ini Wah. dunia ini ya. Makanya kan Hmm. high risk tuh kan. Akhirnya dianggap lu gestun. Nah kalau kayak begitu, Hmm. lu udah jelek. Nah, makanya kalau gesek online beda kasus. Gesek online ya, biasanya Hmm. pakai e-commerce ya kan. Ada yang warnanya hijau, ada warnanya oranye, ada warnanya merah ya kan. Gue ngomong merek ya. Nah, Hmm. kalau pakai e-commerce itu kan lu mau di toko apapun kan tetap keluarnya kan e-commerce itu. Hmm. Nah, Hmm. e-commerce itu kan transaksinya puluhan ribu. Hmm. Hmm. Kalau ada puluhan yang macet itu masih ibarat kata kalau murid itu 100 soal, salah Hmm. 2, itu masih Hmm. 98 gitu loh. Hmm. Tapi kalau soalnya Lebih ke 5, situ. salah 2, kan udah nilainya udah kacau. Oh, menarik, menarik. Jadi Geston itu teknik online. kecil ya. Teknik itu sebenarnya logik lah di dalam dunia kartu itu sebenarnya ada begitu. Itu tuh lu kalau memahamin pusing ntar ya kan. Karena gua kan Oh, iya. ya gua tuh pengalamannya banyak. Udah Jadi kan ketika tanya apa kan gua ajarin yang basic gue ini sadar banyak. bahwa tidak semua jawaban itu, tidak semua masalah itu jawabannya sama gitu kan, nggak bisa satu Hmm. jawaban fit for all. Nah, Hmm. Setuju, setuju. Oke, lanjut kok. nah, Katanya ini nih, Jason Adiputra. Maaf agak out of topic, tapi pengen nanya masalah nasabah deposito BNI yang katanya hilang 20 M itu gimana? aduh, panjang itu ya. Jadi gini, kita off topic gak apa-apa ya keren ya. Nggak apa-apa kok. Begitu ya. Lanjut kok. Hmm. Jadi gini, sekarang ini tahun 2018, ibarat kata bank itu membuka kalau bagi versi gua ya, Hmm. bank itu telah Hmm. membuka kotak Pandora. Artinya apa? Bank sama data dispenduk saling terikat. Hmm. Sekarang kan kalau lu buka rekening di buka rekening di bank, dia tuh kan Hmm. ngecek data dispenduk, KTP-nya asli apa enggak, apa segala gitu ya, terikat. Jadi data itu mulai Hmm. terikat. Tujuannya sebenarnya bagus. Tujuannya adalah untuk mencegah kayak penipuan apa segala. Tujuannya bagus. Tapi pada Hmm. kenyataannya ketika antar institusi terikat, ini bisa di reverse engineering Hmm. untuk pencurian data.
Oke. Ya. Serem Nah, juga. sekarang gue cerita ini dunia kelam ya. Ini agak-agak Ini kayak dalam cerita horor di malam beberapa. hari ya. Ini sebenarnya sebenarnya nggak boleh lah begini, nggak boleh kita bahas kayak begini ya. Jadi gini, Oh, gue oke. simpel aja ya. Gue Heeh. cuman perlu gue cuman perlu tanggal lahir lo. Mm-mm. Gue bisa bisa dapat nomor KTP lo. Gue bisa dapat Oke. data BPJS lo, gue bisa dapat BI checking lo. Heeh. Dari situ gue bisa ke-track kartu keluarga lo kayak apa. Kemudian Heeh. kalau gue ngulik lagi, gue bisa tahu nama ibu kandung lo. Nah itu aja deh. Hmm, oke, serem. Gue cuma perlu dua data, tanggal lahir Heeh. sama tinggal lo di mana, KTP. Oh, oke. Serem Nah, ya. ini Heeh. ya, ini gue pernah bahas di live ya. Jadi Heeh. kenapa banyak deposito itu hilang. Ini kan kasus nggak satu dua loh ini. Heeh. Kasus nggak satu dua, banyak kasus kayak begini tuh banyak ya kan, giliran ya. Nah, Heeh. jadi ceritanya begini, ini pasti ada orang internal. Jadi yang Heeh. dilakukan adalah, uh, cuma gini teman-teman ya, disclaimer dulu ya, anggap aja gue halu ya. Heeh. Disclaimer dulu ya teman-teman ya, anggap aja gue habis nyimeng halu ya. Jadi semua omongan gue jangan dipercaya, udah gitu aja ya teman-teman ya. Ini disclaimer dulu, nanti dikira lah gitu dipotongin mah susah kita. Ya, anggap aja gue halu. Ya. Jadi gini, lo pernah nonton Money Heist nggak? Money Heist belum sih. Ya lo nonton lah ya. Heeh. Kira-kira caranya kayak begitu. Nah contoh simpel ya kan. Gue orang Oh, dalam. Money Heist yang itu ya yang pakai Ngerti jaket ngerti. karamel itu bukan sih? Netflix. Ya. Oh, iya, pernah pernah pernah. Nah itu. Jadi kayak begitu. Ya simpel aja, simpel. Gue kerja di bank, gue ngeliat ya. Gue ngecek. Kalau gue orang oknum bank nih kan, Heeh. gue ngecek. Yang gue cek adalah apa? Data deposito yang bertahun-tahun tidak diotak-atik. Oh, oke. Heeh. Kan bisa ngecek tuh kan. Kalau gue petugas bank ya, kan gue bisa ngecek tuh. Wah ini, lihat nih. Heeh. Deposito atas nama Karen. Terakhir dilihatin Heeh. nanti perbaruin itu 5 tahun yang lalu. Kan nggak, ini kan orang ini nggak ada, nggak kemana-mana kan. Heeh. Heeh. 5 tahun yang lalu, 7 tahun lebih, wah ini dia cuma dibiarin begitu aja kan. Nah, Heeh. gue bisa track, kan gue bisa buka data apa, nah kan, nah di itu kelihatan Heeh. nama, tanggal lahir apa, ya kan. Nah dari Heeh. sini, gue kalau mau iseng, ya kan, gue bisa nge-track BI checking, ceder, lihat BI checkingnya Heeh. dia, kayak gini, gue bisa lacak. Nah dari situ, Hmm. gue cari kenalan orang di Spenduk, gue bikinin KTP. Heeh. Oke. Sekali lagi ya, ini cuma halu ya teman-teman ya. Ini halu ya. Hmm. Ini halu. Anggap aja kita ini nyimeng bareng lah ya. Ya. Gue bikin KTP ya kan. Bro, bikin KTP tek kayak gini ya kan, namanya sama ini segera. Gue cariin aktor. Hmm. Ya. Kemudian dia lihat Heeh. nomor rekening, nomor handphone berapa gitu kan. Gue tanya Heeh. nomor handphone bagaimana. Gue mau menghilang. Heeh. Gue bikinin. Ini yang kasus kayak si Indra siapa itu, Indra Bintang pasti apa kasus itu ya. Nah, akhirnya aktor ini datang untuk mencairkan deposito. Dia datanya lengkap. KTP-nya ada, ininya ada. Cair. Ih, serem banget. Terus yang aman diapain ya kok? Dipisah-pisah depositonya. Ini sekali lagi ya, ini omongan halu ya teman-teman ya. Ya, jangan dipercaya, anggap aja gue ini ponakannya Mardigo lah. Kita ini konspirasi lah, ya. Jangan dipercaya lah. Ya itu dari sisi itu ada. Bisa juga masalah dari sisi yang banyak kasus adalah si nasabah nitipin uang ke manajer, kepala cabang. Oke. Ya, si nasabah nitipin uang ke kepala cabang, kemudian sama kepala cabang nggak disetorin, tapi dikasih bilet palsu, itu ada juga. Itu main cek-cek itu. Oke, serem juga. Nah, jadi kita kalau punya uang di bank, saran saya harus sering-sering dicek. Karena oknum itu biasanya dia ngotak-ngatik data yang nggak aktif, nggak pernah dicek, nggak pernah diperbarui, nggak pernah apa gitu, data lama. Kan bisa jadi lu dianggap mati gitu kan. Nah, Iya. karena kan banyak data-data kayak gitu kan. Gitu ya?
Ya uang 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 Hmm. uang ini kemudian orangnya mati gitu kan, data-data yang kayak begitu kan ada. Hmm. Nah, Oh, gue cerita jadi kayak begini kenapa? Ya kan, karena murid gue banyak. Ada seriusan satu kok. dua orang yang dia konsultasi seperti itu. So, Waduh. Heeh. Jadi ya merinding makanya bakal habis ini ngecek-ngecekin bang semua nih habis ini nih. nanyanya ke arah Langsung situ, rajin ya sudah banget gue ini. jawab lah. Itu dunia dunia yang jangan tahu lah ya, itu harusnya sih Mm-mm. kalau, nah biasanya kalau kayak gitu-gitu sama bank ditutup, dia ditutup, dia nggak mau Oh, ngaku salah tapi ditutup biasanya, karena kalau nggak begitu kan bahaya. Kalau sama ini iya, iya. dibongkar kemudian teriak Heeh. kemana-mana, bank kan bisa Heeh. guncang. Wah, gue kan Hmm. simpan, nah itu. Nah cuman Hmm. ada dua, kalau yang kesalahan manajer itu jadi masalah, itu Mm-mm. nggak bisa gitu. Iya, itu Jadi istilahnya kayak ya, nyolong juga nggak sih? Iya kan? ya percaya sama orang, terlalu percaya sama orang. Hmm. Iya, iya bahaya juga ya. Nggak bisa terlalu percaya. Jadi tetap due diligence lah, ya kan, kita harus kalau kita punya uang apa segala ya sering-sering dicekin. Deposito tuh jangan dibiarin begitu aja, ya kan? Sering-sering nggak tahu diperbaruin apa diganti apa segala gitu kan. Hmm. Benar-benar. Jadi mesti sering-sering ngecekin nih guys. Oke kok, Hmm. masih banyak pertanyaan kok. Mungkin kita pilih sekarang berapa ya? Oh kita pilih satu aja ya kok, yang terakhir ya. Maaf ya guys, saya udah malam juga. Kalian kayaknya seneng banget. Aku juga seneng banget sih sama vibe-nya Koro itu sangat apa ya? Sangat seru gitu loh. Kayak seru banget sih dunia ngobrolnya. dunia utang itu dalamnya memang seru. Oh Kita iya. udah kalau lo lihat Money Heist ya kan, kalau you lihat Money Heist ya, yang kayak begitu Mhm. yang versi Indonesia itu ada. Gue Mhm. tahu gitu loh, karena ada yang kayak gitu kejahatan perbankan apa segala, gue paham. Gue kan juga sering dipanggil Polda untuk jadi saksi ahli. Ya. Oh. Gue banyak anggota kepolisian yang kontak ke gue untuk jadi saksi ahli apa segala, cerita kayak gitu tuh banyak gitu loh. Jadi eh ya seru lah, kalau lihat kayak gitu tuh seru. Cuman kita Kayaknya nggak, boleh di kapan-kapan kita cerita-cerita lagi kok. Jadi pengen denger ceritanya juga. Tapi kita jawab satu lagi ya kok. oke. Ini dari Kaki Kukeko 007. Apakah hutang kartu kredit jika orangnya meninggal bakal diturunkan ke anak walau beda kakak? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi gini, Mm-mm. eh kita berbicara secara hukum ya. Secara hukum, ketika orang Mm-mm. tua meninggal, maka kan harta diwariskan berserta utang-utangnya. Mm-mm. Jadi kalau kita berbicara Oke. secara hukum, kalau anak itu mewarisin warisannya, maka dia juga harus Mm-mm. mewarisin utangnya. Oh, oke. Tapi kalau dia menolak warisannya, dia boleh menolak utangnya. Oh, jadi kalau misalnya utangnya lebih banyak, lebih baik ditolak aja warisannya gitu kok. Bisa nggak? Iya, ya jadi gini. Nah itu secara hukum ya. Tapi Mm-mm. pada kenyataannya Mm-mm. nggak ada kewajiban, wong yang kita hidup kita nggak bayar kartu aja nggak apa-apa, apalagi anak kita gitu loh. Mm-mm. Dia akan tetap tagih apa segala. Cuman kalau kita sudah tahu kedudukan Mm-mm. kita, masih biarin aja, ya ngomong aja, ya lu nagih di kuburan deh, itu aja deh. Nah, Oh. Heeh. jadi gini, bukan berarti ketika orang tua meninggal kamu nggak bayar utang. Jadi gini, orang Mm-mm. tuamu meninggal, kamu punya kewajiban bayar utang, tapi bukan secara hukum, tapi secara etika, moral. Oh, Ya oke. kan, orang tua ya kita harus bayar secara moral supaya dia lebih Hmm. tenang di alam baka. Kewajibannya itu secara moral. Tapi kalau secara Hmm. hukum tidak harus dibayar. Hmm. Menarik. Baru tahu Kalau nih. secara moral ya udah, gue sebagai anak berbakti ya minimal gue bayarin utang gue, anak kan orang tua gue bisa tenang, itu nggak apa-apa. Itu secara moral itu kan. Tapi kalau kamu tidak bermoral ya sudah gitu loh. Kan moral tiap orang kan beda-beda gitu kan. Aduh, kok jadi seru nih. Jadi pengen ngebahas tentang sandwich generation. Tapi kayaknya nggak sempet di waktu ini deh. Ntar, Mungkin kita ntar, harus. ntar kita Iya. bahas lagi. Jadi gini, kenapa gue Anyway. bisa cerita kayak Mm-mm. begini? Karena ini kan realita ya, Mm-mm. realita. Kita Mm-mm. bisa bilang ya, kalau ilmu kartu kredit lu tanya kan, lu kau belajar dari mana? Justru materi gue, buku gue Credit Revolution yang menjadi landasan ilmu kartu kredit yang ada di Indonesia.
Hmm. Jadi murni ini gue jadi gerandong ini gue jadiin gitu ya. Jadi kalau kalau Heeh. ditanya belajar dari Robert Kiyosaki ada yang belajar apa saja. Tapi kalau ilmu kartu gue ngomong, murid gue aja ada yang orang Amerika, ada orang US, ada Oh orang wow. Malaysia, ada orang Australia, ya kan? Gue punya murid kayak begitu. Mereka kalau lihat di Indonesia geleng-geleng, kok bisa kayak gitu ya? Lu kalau di Amerika, lu udah disewa FBI bro. Dia bilang begitu kan? Mantap. Aduh. I see, I see. Anyways, kok sepertinya kita udah cukup panjang hari ini ngobrolnya, nggak berasa Oke, banget sih. sama-sama. Soalnya Koroy, iya so much fun. Habis Ya udah, thank you guys. ntar Mm-mm. next gantian gue ngulik cerita lu, bagaimana tuh franchise apa segala tuh. Boleh. Boleh itu Tapi kayak kisah cerita gue sedihnya masih banyak perlu itu. cerita Koroy sih. Hah? Apa ya? Kisah sedihnya banyak Cerita tuh gue kalau kayak masih udah franchise itu. boleh sih, boleh sih. Tapi kayak malah gue yang ngulik lo kok. Ya tapi boleh. Mungkin next topic kita boleh bahas soal franchise. Ya, Thank you banget ya guys buat semuanya yang udah sama-sama. nonton. Iya, thank you juga Koroy. Semoga materinya membantu banyak orang juga nih yang masih penasaran. Mungkin boleh kumpulin dulu pertanyaannya. Nanti kita janjian lagi sama Koroy, kita bisa bombardir pertanyaannya ya. Oke. Oke, Kak. Thank you ya. Oke. See you, Kak.